Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan mulai ibadah streaming. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kesempatan yang indah di mana kami bisa beribadah. Kami percaya ibadah mengandung janji baik hidup sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Terpujilah Tuhan, Tuhan memberkati ibadah, pengurapan Roh Kudus atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom sidang jemaat GPPS yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ketemu lagi dalam ibadah streaming kita pada saat ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidup. Yesus, kemuliaan-Mu, Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidup. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu, berkati Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidup. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, amin, haleluya, haleluya. Segala pujian kami, segala
syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan, hanya bagimu Yesus, hanya bagimu Tuhan. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus ku menyembah. Sekali lagi serukan segala pujian. Amin, haleluya, haleluya. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus ku menyembah, Yesus ku menyembah-Mu, ku menyembah, Yesus ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, segala syukur kami, segala hormat hanya bagi-Mu Yesus, hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang berdaulat. Hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Layaklah Kau dipuji, layaklah Kau disembah, layaklah Kau ditinggikan, layak Kau dimuliakan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan, Kaulah segalanya. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, sama-sama kami katakan segala pujian, syukur bagi-Mu ya Tuhan. Amin, amin, haleluya. Amin Tuhan, amin. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesusku. Sekali lagi katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Amin Tuhan. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus ku menyembah.
Yesus ku menyembahmu, Yesus ku Yesus ku menyembahmu, Yesus ku Amin, haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita sama-sama memuji Tuhan, kita katakan masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan puji. Sebab Tuhan baik, amin, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, yeah. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, dan sujud di hadapan dia, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan puji. Sebab Tuhan baik, amin, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin, haleluya. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, firman Tuhan kekal adanya. Langit dan bumi akan lenyap sebagaimana dinyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Dan di dalam firman itu ada hidupnya Tuhan. Dan kalau kami simpan di lubuk hati kami paling dalam, maka Tuhan menaungi kami, melingkupi kami dengan cahaya kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya tidak ada suatu kuasa kegelapan yang bisa menguasai kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau mengisi hidup kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Kekasih Tuhan, mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini kita belajar bersama-sama Yesus Kristus, tabib di atas segala tabib. Puji Tuhan. Mari kita membaca di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 16. Injil Matius pasal 8 ayat 16. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, kita memperhatikan di sini sebagaimana disampaikan oleh Nabi Yesaya, nubuat mengenai kedatangan Mesias. Bahwa Mesias yang datang itu, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Dan kita semuanya akan mengaminkan bahwa Mesias yang dinubuatkan Nabi Yesaya ini adalah Yesus Kristus. Sebagaimana Nabi Yesaya juga mengatakan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Sang anak itu, sang putra itu, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan dia disebut dengan 7 sebutan supranatural. Disebutkan sebagai penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, damai sejahteranya tidak berkesudahan, kerajaannya didasarkan keadilan dan dikokohkan dengan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan dikatakan Allah, kecemburuan Allah akan melaksanakannya. Kecemburuan di sini bukan cemburunya orang pacaran, bukan. Karena bahasa Indonesia, bahasa aslinya, bahasa Ibrani juga terbatas. Maka kata yang amat dekat dengan arti yang dimaksudkan adalah kedaulatan Tuhan. Tuhan itu berdaulat, Dia sang pencipta. Kedaulatan Tuhan akan segera melaksanakannya. Dan kita lihat sepanjang sejarah hidup manusia, siapakah yang patut sebagai penggenapan nubuat ini? Siapakah yang patut sebagai penggenapan nubuatan ini? Siapa? Tentunya kita semua dengan amat mantap. Mesias yang dijanjikan ini adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus. Sekali lagi, Yesus Kristus. Dialah yang sepatutnya, kalau kita melihat kehidupan Yesus Kristus di dalam Injil, adalah penggenapan nubuatan Nabi Yesaya ini. Nah, Nabi Yesaya mengatakan dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Kita perhatikan, memikul kelemahan kita. Di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2, sesungguhnya ada penegasan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara aku, antara kamu, pemisah antara kamu dan Allahmu, pemisah antara aku, saya sendiri, ya Pak Sewi, saudara-saudara sekalian, ya, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu, dosa saya, dosa saudara, dosa kita sekalian. Nah, di sini kita lihat kasih Tuhan begitu agung dan mulia. Melalui Nabi Yesaya, firman Tuhan disampaikan. Yesaya 1 ayat 18. Marilah. Sampai ada penegasan di sini. Kalau perlu, baiklah kita berperkara sampai begitu rupa. Baiklah kita berperkara.
Firman Tuhan sampai sedemikian penegasannya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Lihat di sini kekasih Tuhan. Seberat apapun dosa kita, lihat kasih Tuhan yang begitu besar. Darah Yesus Kristus bisa menyucikan, menghapus dosa kita ini. Lihat kasih Tuhan yang begitu agung dengan karya pengorbanannya di kayu salib. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Kita memperhatikan juga di dalam Mazmur 130 ayat 3 sampai dengan 4. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Pada Tuhan kita ada pengampunan, supaya Tuhan ditakuti orang. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni kita. Dan apalagi saudara, dosa kita seberat apapun, darah Yesus itu, kita lihat betapa lebihnya darah Kristus. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 12 dan 13, Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus dengan membawa darahnya sendiri. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus. Betapa lebihnya darah Kristus akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Tuhan yang hidup. Demikian juga saudara, di dalam perjanjian baru, Rasul Petrus menulis di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18, kita ini ditebus dari cara hidup kita ini. Cara hidup kita ini yang sia-sia oleh darah Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan apa saudara kekasih Tuhan? Dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Lihat, darah Kristus yang tak bernoda dan tak bercacat. Darah Kristus, darah yang suci, darah yang murni, darah yang kudus, darah yang mulia, tak bernoda, tak bercacat. Di sini saudara, tidak ada setitik celah pun, tidak ada setitik celah pun di dalam darah Yesus yang tak bernoda, tak bercacat ini. Di sini setiap kita perlu dilindungi dengan darah Yesus Kristus. Saya ingat seorang dukun yang bertobat, dukun di Afrika. Dia menjadi seorang pendeta. Pendeta ini bersaksi ketika dia masih dukun dulu di Afrika. Pendeta ini menceritakan ketika dia masih dukun, dia sangat terkenal di Afrika. Dan dia bisa melihat alam roh, dunia kegelapan. Pendeta ini menceritakan setiap keluarga ya yang tidak dilindungi dengan darah Yesus Kristus, itu sasaran empuk pekerjaan iblis. Sebagaimana Yohanes 10 ayat 10a, bahwa si pencuri itu, si iblis itu, dia datang untuk membunuh, mencuri, membinasakan. Itu pekerjaan iblis. Yesus datang itu supaya kita mempunyai hidup, dan mempunyai hidup yang berkelimpahan. Nah ini, itu sebabnya pendeta ini memberikan nasihat kepada umat, supaya setiap pagi, setiap malam berdoa, keluarga kita dilindungi dengan darah Tuhan Yesus. Ini dasar ayatnya. Yesus Kristus, darah Yesus Kristus
yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi saya punya pemahaman keyakinan akan ayat ini. Bahwa kalau kita dilindungi dengan darah Yesus, keluarga kita berdoa setiap hari, pagi dan malam. Maka tidak ada kekuatan sehebat apapun di dunia ini. Sedahsyat apapun di dunia ini. Kekuatan siapa, kekuatan ini, kekuatan itu. Di dunia ini tidak bisa tembus darah Yesus Kristus itu. Nah ini, seringkali kita baca ayat hanya lewat begitu saja, darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Lewat begitu saja. Kasih Tuhan, di sini menunjukkan darah Yesus itu suci, kudus, tidak ada celah, setitik pun tidak ada. Kita lihat saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada manusia baru di jemaat Efesus. Efesus pasal 4 ayat 26-27. Rasul Paulus ingatkan, apabila kamu menjadi marah, kita kan makhluk sosial ya. Lihat, manusia baru saja bisa marah. Apabila kamu menjadi marah, dikatakan apa? Jangan sampai berbuat dosa. Bahkan dikatakan apa? Jangan sampai matahari terbenam. Nah, ayat berikutnya seringkali tidak diperhatikan. Jangan sampai memberi kesempatan kepada iblis. Nah, ini. Jangan sampai ada celah. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Lihat, ini iblis loh saudara. Sampai celah itu pun juga menjadi sasarannya. Bukan antek-anteknya yang maaf ya, yang sering kali kita katakan kerucuk-kerucuk itu, ya. Tapi si kepalanya itu, Lucifer itu, celah saja ya, itu juga menjadi sasarannya. Nah ini seringkali beberapa orang ya, mereka jatuh itu bukan kena batu yang besar. Seringkali yang batu-batu kecil itu, kerikil-kerikil itu tidak diperhatikan. Lihat beberapa orang jatuh, bahkan pemimpin-pemimpin, aktivis-aktivis, hamba-hamba Tuhan. Bahkan yang sudah dikenal oleh masyarakat sebagai figur rohaniwan yang harusnya menjadi contoh teladan, jatuh. Ya. Bahkan jatuh terpuruk hanya karena apa? Nah ini menganggap sepele kerikil-kerikil itu akhirnya tergelincir. Nah di sini sampai begitu rupa ya, celah kecil itu juga menjadi sasaran si iblis, kepala malaikat yang jatuh itu karena ingin menyamai Allah. Di sini kita perlu memperhatikan setiap pengajaran firman Tuhan tentang akhir zaman selalu diingatkan berdoa dan berjaga-jaga. Nah, berdoa di sini seperti kita perhatikan ya, di dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai 18 dikatakan Elia itu manusia biasa. Dia bukan Superman, dia bukan Batman, sama seperti kita. Tetapi berdoa dan sungguh-sungguh. Nah ini, kasih Tuhan, berdoa dan sungguh-sungguh. Apakah kita sudah berdoa dan sungguh-sungguh? Apakah kita hanya doa karena ada waktu, kalau sempat, atau asal-asalan, atau karena tertuduh hati nurani? Elia berdoa dan sungguh-sungguh. Lihat, sederhana sekali. Perhatikan, mujizat terjadi. Dan dikatakan bumi pun berbuah. Kalau hidup saudara mau berbuah, kalau saudara mau keluarga saya berbuah, nah ini kekasih Tuhan, ya, berdoa. Tidak ada rumusan harus 5 metode, 10 prinsip, bahkan 15 ya metode, ya begitu banyaknya. Berapa prinsip aja kita sulit untuk melakukan. Nah di sini sederhana sekali, Tuhan itu tidak jelimet, tidak mumet, tidak ya birokrat. Berdoa dan sungguh-sungguh. Dan lihat mujizat akan terjadi dan saudara akan berbuah.
Perhatikan baik-baik, berjaga-jaga. Itu harus berhikmat, tidak ngawur. Baru-baru ini ada suami istri datang kepada saya konseling. Karena istrinya ini suka bantah. Ya, suaminya sudah menasihati kalau keluar itu pakai masker. Ya, sampai ngotot pun istrinya tidak mau. Ya, padahal istrinya ini aktivis suatu pelayanan tertentu di sebuah gereja. Saya nasihati istrinya, ini protokol kesehatan loh, pemerintah itu wakil Tuhan loh. Roma 13 ayat 1, Titus pasal 3 ayat 1. Kita harus patuh, sebagai penunjukan kita patuh kepada Tuhan, karena wakil Tuhan. Jawabannya apa? Jawabannya saya sampai ya menganggap konyol. Dia bilang begini, Yesus kita luar biasa Pak Sewi. Yesus aja tidak pakai masker. Loh, bisa mengatakan Yesus tidak pakai masker, zamannya sudah beda. Saya bilang kepada ibu ini, ibu datang ke sini untuk konseling ini, naik apa? Naik mobil. Loh, ibu kan lebih menekankan zaman Yesus. Zaman Yesus kan tidak ada mobil, mestinya ibu pakai onta ke GPP Sawan ini. Ya. Nah ini kekasih Tuhan, berjaga-jaga itu maksudnya berhikmat, tidak ngawur. Ini setiap pengajaran Yesus maupun para rasul selalu ditegaskan berdoa dan berjaga-jaga. Ini penting. Nah, kekasih Tuhan, kita perhatikan ya, Yesus juga menanggung penyakit kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Nah, lihat, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Yesus tidak berubah baik kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Kita memperhatikan semasa Yesus dalam hidup manusia sejati di dunia ini. Yesus dalam pelayanannya menunjukkan dia adalah tabib di atas segala tabib. Lihat, dia adalah tabib spesialis mata juga. Saudara bisa memperhatikan Matius 20 ayat 32. Lalu Yesus berhenti memanggil mereka. Yesus berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Yesus menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Demikian juga Yesus adalah tabib di atas segala tabib. Dia adalah tabib spesialis THT, ya, telinga, hidung, tenggorokan. Saudara bisa memperhatikan dalam Markus 7 ayat 32 sampai 35. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepada Yesus supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Efatah, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah penyakit di mana lidahnya ini, ya, terlepaslah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Demikian juga kita lihat Yesus tabib di atas segala tabib. Dia adalah tabib spesialis kulit dan kelamin juga. Kita lihat Matius pasal 8 ayat 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Yesus dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Demikian juga saudara kita lihat Yesus adalah tabib segala tabib. Dia tabib spesialis obstetri dan ginekologi. Kita perhatikan dia Matius pasal 9 ayat 20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai bajunya, jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubah Yesus, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu. Nah ini, teguhkan, mantap.
Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Demikian juga Yesus adalah tabib spesialis saraf neurologi. Kita perhatikan dalam Matius 12 ayat 10. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Nah, ini mungkin stroke ya saudara. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan dia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Demikian juga Yesus tabib di atas segala tabib. Dia tabib spesialis bedah ortopedi. Dalam Lukas 13 ayat 11, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk oleh roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Lalu Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Luar biasa Tuhan kita. Demikian juga Yesus tabib di atas segala tabib. Kita perhatikan, dia adalah tabib spesialis rehabilitasi medik. Saudara bisa perhatikan dalam Matius 9 ayat 6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Luar biasa Tuhan kita. Nah, kekasih Tuhan, kita lihat di sini. Yesus Kristus, tabib di atas segala tabib. Tuhan Yesus tidak berubah baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara. Percaya janji Tuhan. Ada yang berkata kepada saya, Pak Sewi, kok kenyataannya begini Pak Sewi? Ada anak Tuhan yang sudah jengkang-jengking doa puasa tapi ya mati. Bahkan ada pendeta pun kena corona, mati. Bahkan ada pendeta, penginjil terkenal di Amerika Serikat, ya KKR kesembuhan, tapi kena COVID corona juga mati Pak Sewi. Nah bagaimana ini? Katanya Yesus tabib di atas segala tabib. Tapi lihat beberapa orang, saya katakan, ya kita masalahnya tidak boleh menghakimi. Jangan kita katakan kita besuk seseorang yang sakit. Dia sakit kanker, oh ini ada something wrong ini. Kamu harus bertobat. Kalau tidak begitu tidak bisa sembuh. Saudara itu menghakimi. Kalau kita mengunjungi orang sakit, kita harus memberikan kekuatan, penghiburan. Kasih firman Tuhan untuk menguatkan. Tidak perlu kita menghakimi. Apalagi katakan ada something wrong. Secara alamiah manusia itu kalau sakit secara alamiah dia akan ya eling, dia akan koreksi diri. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, visitasi adalah memberikan nasihat, kekuatan, memotivasi. Di sini saudara, bagaimana sikap kita? Kalau saudara tanya saya tetap yakin firman Tuhan. Janji Tuhan bukan untuk makhluk-makhluk planet, bukan untuk pertapa-pertapa di gua-gua, di gunung-gunung, bukan untuk pendeta besar, penginjil besar, untuk malaikat-malaikat suci, bukan untuk saya dan saudara. Janji Tuhan mengandung dua unsur, bagian kita dan bagiannya Tuhan. Kalau kita melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Nah, di sini yang penting jangan kita berdosa dalam perkataan, pikiran, hati, dan perbuatan. Mari kita yakin firman Tuhan, janji Tuhan adalah ya dan amin. Seperti Rasul Paulus menjalani hidup dengan iman, bukan karena melihat ya kenyataan yang ada ini. Kita harus belajar untuk berjalan dengan iman atas dasar firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya punya Yesus yang luar biasa, Yesus yang dahsyat, Yesus yang tidak berubah baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Setiap pribadi mereka mau belajar untuk beriman kepada Yesus Kristus. Firman yang tertulis ini bukan berdasarkan perasaan, karena perasaan manusia mudah labil, berubah karena situasi kondisi. Mari setiap pendengar Tuhan, apakah yang mengalahkan dunia ini? Iman kepada Yesus dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan tolong bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Tuhan yang berdaulat. Mari Tuhan kami mohon sebagai hamba Tuhan. Tuhan mempunyai hati yang penuh belas kasihan.
Mari Tuhan, kami serahkan bangsa negara kami Indonesia, kami mohon supaya dapat ditemukan obat vaksin. Para dokter baik di Indonesia maupun di seluruh negara bisa menemukan vaksin untuk corona ini, sehingga corona bisa diatasi. Terpujilah Tuhan, Tuhan memberkati bangsa negara Indonesia ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan terima doa berkat dari Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Bersama umat-Mu kami memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Glory, 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 glory. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Glory, glory. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur bagi Bapa Surgawi yang di dalam Tuhan Yesus sudah menyelamatkan jiwa kami, dan oleh pekerjaan Roh Kudus kami terus menerus diperbaharui. Sebagai hamba Tuhan kami mohonkan berkat untuk setiap pendengar umat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah keluarga saudara, anak cucu saudara, diberkatilah pekerjaan usaha saudara, diberkatilah kesehatan saudara. Mari Tuhan kami mohon supaya hamba Tuhan berkati umat-Mu Tuhan dalam situasi kondisi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah keluarga saudara, kehidupan saudara, untuk memasyurkan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa negara kami Indonesia. Sebagai hamba Tuhan kami memohon Tuhan yang berdaulat, belas kasihan Tuhan untuk bangsa negara Indonesia ini Tuhan, supaya wabah virus corona ini bisa teratasi dan umat-Mu bisa beribadah tanpa gelisah, tanpa ketar-ketir hati mereka Tuhan. Mereka bisa beribadah dengan tenang. Indonesia diberkati Tuhan. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.